Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya bersyukur kalau rumah kami dijadikan rumah doa. Kami bersyukur kalau pada tahun ini, bulan ini, kita tidak dibatasi oleh penyakit corona. Kita dapat bersua satu dengan yang lain di dalam ibadah live streaming. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua itu. Dan terima kasih karena jemaat Oikumene dapat melayani keluarga kami pada malam hari ini. Adapun kami bersyukur juga karena Tuhan senantiasa memelihara, menjaga dan melindungi kami. Kami semua sekeluarga ada sebagaimana kami ada, itu karena kemurahan Allah. Dan tidak luput kami minta bantuan doa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, khusus dari Gembala Sidang setempat untuk tetap mendukung dan menopang kami lewat doa-doa yang Bapak Ibu panjatkan kepada Tuhan. Bantu kami dalam doa supaya keluarga kami untuk terus takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan di dalam seluruh hidupnya. Tolong juga suami saya dalam pekerjaannya supaya dia diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, dan amat terlebih dia mau setia kepada Tuhan. Berdoa juga buat kedua anak kami, satu ada di kampung, satu di sini, supaya juga Tuhan tolong mereka. Masa muda mereka adalah masa muda menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam usia, dalam studi mereka. Tuhan memberkati. Tuhan juga menolong keluarga besar kami, keluarga Hailitik, baik yang ada di Makassar, di Bogor. Kiranya Tuhan memeliharakan mereka. Tuhan kiranya juga Tuhan memberkati keluarga suami saya yang ada di Flores, bahkan yang ada bersama dengan kami. Biarlah juga mereka terus setia, takut akan Tuhan. Inilah pokok-pokok doa yang kami naikkan, yang kami minta supaya Bapak Ibu saudara-saudari untuk mendukung kami. Berdoa juga buat saya di dalam tugas saya, baik sebagai pelayan Tuhan di gereja, baik juga sebagai seorang guru. Biar Tuhan juga memampukan saya untuk melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan masih percayakan. Sekian kesaksian saya dan pokok-pokok doa yang telah saya serahkan kepada jemaat. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom jemaat Kertaguboron Loe. Puji syukur atas segala kemurahan, kebaikan Tuhan. Meski di situasi COVID-19, tapi kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan sebab kuasa pemeliharaannya nyata dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita boleh bisa melakukan aktivitas, bahkan melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Malam hari ini kita boleh ada bersama dengan keluarga Bapak Anton Wara dalam kebaktian rumah tangga secara online. Mari jemaat kasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 7 bait pertama, bersyukurlah pada Tuhan. Kita masuk dalam tabisan dan salam. Kebaktian kita bersama keluarga Bapak Anton Wara. Jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa pembacaan dan perenungan firman Tuhan, sekali lagi kami angkat pujian dari PKJ nomor 2 bait pertama, Mulia Mulia Namanya. Mari kita satu dalam doa pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Meskipun dalam situasi COVID-19, namun kami senantiasa bersyukur oleh karena Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Malam hari ini ya Tuhan, bersama dengan keluarga Bapak Anton Wara, kami akan belajar akan firman Tuhan. Sebelum kami buka baca dan renungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, memampukan kami untuk mempelajari setiap firman-Mu, bahkan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita malam hari ini terambil dari Injil Lukas, pasal 11, ayat 27 sampai 28. Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Lembaga Alkitab memberi judul Siapa yang berbahagia. Firman Tuhan, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Sekali lagi saya bacakan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak
dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian pembacaan kita. Yang disebut berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita malam hari ini dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28, maka kita akan merenungkannya di bawah satu tema ukuran kebahagiaan. Ukuran kebahagiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kebahagiaan, maka saya akan bertanya kepada kita, kapan kita merasa bahagia? Dalam keadaan bagaimana? Panjang umur? Sehat? Sukses dalam pekerjaan? Punya banyak kendaraan? Punya harta benda? Anak-anak berhasil dalam pendidikan? Saya yakin bahwa semua orang tentu mengharapkan kebahagiaan dalam hidupnya. Sebab tidak ada orang yang mengharapkan masa sukar terjadi dalam hidupnya. Tetapi semua mengharapkan kebahagiaan. Sebab kebahagiaan adalah hal yang terindah dalam kehidupan manusia. Karena itu untuk meraih kebahagiaan tentu harus disertai dengan usaha dan kerja keras dan disertai doa. Mengapa? Karena sesuatu yang diraih dengan usaha yang benar tentu akan membawa kebahagiaan bagi setiap kita, bagi setiap orang yang mendapatkan apa yang menjadi impian dalam kehidupan mereka atau kebahagiaan yang dialami. Jadi sudah jelas bahwa punya kebutuhan hidup yang cukup, itulah yang menjadi ukuran kebahagiaan kita sebagai manusia. Bahkan terkadang kita mau lebih dari apa yang kita alami, apa yang kita punyai. Seperti itulah manusia. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Ketika kebutuhan sudah terpenuhi, kadang kita lupa karena saking senangnya dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang selama ini kita dambakan. Inilah yang terkadang jadi ukuran kebahagiaan manusia. Dan mungkin ada juga orang Kristen yang beranggapan bahwa hanya inilah satu-satunya ukuran kebahagiaan. Namun bagaimana jawaban Yesus dalam bacaan kita kepada si ibu yang memujinya saat Yesus sedang berdiri mengajar orang banyak, bahkan melakukan mujizat, yakni mengusir roh jahat dari tubuh seseorang. Kita bisa melihat apa yang Yesus lakukan, apa respon Yesus pada saat itu. Pada saat itu Yesus menjawab dengan berkata,
Yang berbahagia dalam hidup ini adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata ukuran kebahagiaan bagi manusia tidak sama dengan ukuran kebahagiaan yang Tuhan maksudkan. Itulah Tuhan. Selalu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Terkadang kita sudah anggap bahwa hal itu yang terbaik, namun bagi Tuhan tidak. Seperti kebahagiaan karena punya segalanya dalam hidup ini. Tetapi melalui pembacaan kita pada malam hari ini, Yesus menjawab terhadap ibu yang memujinya bahwa yang disebut berbahagia dalam hidup ini adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Malam hari ini kita pun tentu berbahagia karena masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Apalagi ketika kita mau melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Yesus dengan jelas berkata bahwa yang menjadi pendengar dan yang memelihara firman Allah dalam hidupnya, maka merekalah yang disebut berbahagia. Jadi ketika kita senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih memelihara firman Tuhan, maka kita layak disebut sebagai orang yang berbahagia. Sebab sangat jelas dalam bacaan kita, Yesus mengatakan hal yang demikian. Mengapa demikian? Karena melalui firman Allah kita mendapatkan petunjuk tentang bagaimana seharusnya kehidupan ini dijalankan dengan baik dan benar. Sehingga ketika kita hidup baik dan benar, maka kita dapat menampakkan buah-buah iman yang dapat dilihat dan dinikmati orang lain, terlebih membawa sukacita bagi Tuhan sang pemilik kehidupan kita. Jadi ketika kita masih dimungkinkan untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih ketika kita mau melakukannya, maka kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Karena kita bisa mendapatkan petunjuk melalui firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, bahkan kita lakukan. Selain daripada itu, dengan firman Allah, maka kita mengenal dengan baik apa kehendak Allah dalam kehidupan kita, sehingga kelak kita akan menikmati kehidupan yang kekal. Dalam pengenalan yang benar kepada Allah, maka tentu kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Pertanyaan bagi kita, adakah kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan menerima keselamatan di dalam Tuhan?
Inilah yang Yesus maksudkan tentang siapa yang berbahagia, yakni kita, yakni hanya orang-orang yang mendengar firman dengan setia serta memelihara dalam hidupnya, adalah orang-orang yang menikmati keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan orang-orang yang diselamatkan itulah yang akan berbahagia. Bukankah kebahagiaan ketika kita menikmati kehidupan yang kekal? Tuhan sangat jelas mengatakan dalam bacaan kita, terkadang apa yang kita anggap baik itu ternyata bagi Tuhan tidak baik. Seperti harta dan kekayaan, seperti hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Karena itu kita harus tetap setia mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, kata Paulus. Bahkan tekun berdoa, tekun membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan setiap saat, supaya kita senantiasa menikmati kebahagiaan bersama Bapa di sorga. Dengan tekun membaca serta merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan, maka saya dan saudara akan menikmati kehidupan yang kekal. Bahkan terlebih kita dapat memperoleh petunjuk daripada Tuhan, sehingga dalam situasi kondisi apapun kita tetap setia dalam mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Undanglah kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat hidup senantiasa berbahagia, karena Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik. Tuhan senantiasa bersama dengan kita dalam situasi, dalam kondisi apapun, sebab kita senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terpuji nama Tuhan. Amin. Firman-Nya. Sungguh indah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan malam hari ini. Karena itu mari kita meresponnya sambil menyatakan ungkapan syukur lewat persembahan kita malam hari ini. Sambil pun di persembahan dijalankan, mari kita bersama memuji, memuliakan nama Tuhan dari PKJ 146 bait pertama, bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita satu dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Terpuji nama-Mu, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami,
malam hari ini kami boleh mempergunakannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh berbahagia karena masih dimungkinkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa melalui firman Tuhan kami dapat diubahkan, kami dapat menjalani kehidupan dengan senantiasa takut kepada Tuhan. Bapa di sorga, biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini benar-benar menguatkan iman percaya kami dalam menjalani setiap kehidupan, meskipun dalam situasi sulit seperti saat ini COVID-19 masih terjadi di belahan dunia. Tapi kami senantiasa yakin dan percaya bahwa Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami, Tuhan yang senantiasa menolong kami, memampukan kami untuk melewati setiap badai kehidupan yang sering kami alami dan hadapi. Bapa dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami sungguh mengucap syukur oleh karena penyertaan Tuhan secara khusus kepada keluarga hamba Bapak Anton Wara yang berkenan untuk membuka pintu hatinya, pintu rumahnya untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan lewat kebaktian rumah tangga secara online. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk keluarga Bapak Anton Wara dalam tugas tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, sebagai suami bagi istri, sebagai ayah bagi anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Berkati hamba-Mu dalam tugas tanggung jawabnya. Berikan hikmat, berikan kemampuan sehingga hamba-Mu senantiasa dimampukan untuk melaksanakan setiap tanggung jawabnya dalam rumah tangga, terlebih dalam pekerjaan. Engkau senantiasa bersama dengan hamba-Mu ini, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu senantiasa setia dalam tugas tanggung jawabnya, bahkan terlebih setia dalam mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa untuk Ibu kekasih, Ibu Sophia Hailitik, sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru, sebagai pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Tuhan kiranya memberkati ibu terkasih sehingga senantiasa mengandalkan Tuhan, senantiasa dimampukan oleh Tuhan dalam melaksanakan setiap tugas tanggung jawabnya, baik sebagai istri dalam mendampingi suami, sebagai ibu dalam membimbing mengarahkan anak-anak, bahkan terlebih dalam mengurus rumah tangga. Engkau senantiasa bersama dengan ibu kekasih, senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan umur panjang, sehingga dalam situasi kondisi apapun ibu terkasih senantiasa dimampukan untuk senantiasa hidup setia, taat dalam mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa dalam kerajaan sorga, segala harapan, segala impian-impian di tahun 2020 ini, Tuhan kiranya memberkati sehingga mereka boleh mewujudkan setiap harapan mereka. Tuhan yang senantiasa bersama dengan mereka, memberkati mereka siang dan malam, menjauhkan mereka dari mara bahaya, sehingga mereka tetap dalam perlindungan kuasa Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati kedua anak terkasih, baik yang tinggal bersama kedua, baik yang tinggal bersama dengan
kedua orang tua maupun yang ada di kampung. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam masa muda, dalam studi mereka, sehingga anak-anakmu ini senantiasa menjadi anak-anak yang takut pada Tuhan. Dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, mereka tetap menjadi anak-anak yang mampu bersaksi di tengah-tengah dunia ini, mampu menyatakan akan kemurahan Tuhan, bahkan senantiasa taat kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati studi mereka, berkati masa muda mereka, sehingga mereka tetap menjalaninya dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan, sehingga segala harapan, segala cita-cita, kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan mewujudkannya dalam kehidupan anak-anakmu ini. Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan, kami berdoa bagi keluarga besar ini, keluarga Hailitik, baik yang ada di Makassar maupun yang ada di Bogor. Tuhan kiranya memberkati keluarga besar hamba-Mu ini, sehingga dimanapun mereka berada, Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, Tuhan yang senantiasa diandalkan dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan Tuhan pula lah yang akan memberkati mereka dalam setiap pekerjaan usaha yang dijalani, sehingga mereka senantiasa hidup mengandalkan Tuhan, bahkan hidup menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Lindungi, bentengi dengan kuasa darah-Mu, sehingga keluarga ini tetap dalam perlindungan kuasa Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun, mereka tetap setia dalam mengiring Tuhan. Ya Tuhan Bapa di sorga, juga kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Anton Wara yang ada di Flores, bahkan yang ada bersama dengan keluarga Bapak Anton Wara di Goa. Dalam tangan-Mu kami serahkan akan keluarga mereka. Tuhan kiranya bersama dengan mereka, Tuhan kiranya memberikan yang terbaik bagi mereka, memeliharakan, melindungi mereka siang dan malam, sehingga mereka tetap dalam perlindungan kuasa Tuhan. Mereka senantiasa hidup menikmati akan berkat-berkat Tuhan, serta hidup, serta dimampukan untuk hidup mengucap syukur segala kebaikan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, sekali lagi kami serahkan akan keluarga hamba-Mu ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang Maha Kuasa, yang senantiasa akan bersama dengan mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, malam hari ini berdoa untuk jemaat JOKB dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga, dalam setiap kehidupan yang dijalani setiap hari, dalam pekerjaan usaha. Engkau yang senantiasa memberkati mereka, Engkau yang senantiasa bersama dengan mereka, memampukan mereka dalam menjalani setiap kehidupan, bahkan dalam pekerjaan mereka masing-masing, sehingga mereka senantiasa menjalani hidup dengan penuh sukacita, meskipun dalam situasi kondisi yang saat ini terjadi oleh karena virus corona. Tapi senantiasa Tuhan yang bersama, Tuhan yang senantiasa melindungi dalam keadaan dan situasi apapun. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati anak-anak mereka dalam pertumbuhan,
Tuhan kiranya memberkati sehingga anak-anakmu boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, boleh bertumbuh dengan sehat oleh karena Tuhan yang senantiasa bersama dengan mereka. Begitupun bagi mereka dalam studi, Tuhan kiranya memberkati sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang taat, yang rajin, yang tekun dalam setiap proses yang saat ini dijalani. Engkau yang senantiasa mencukupkan segala biaya, segala keperluan dalam menjalani proses ini sehingga mereka tetap mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati majelis JOKB dalam tugas tanggung jawabnya, dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Engkau yang mempercayakan setiap tanggung jawab kepada mereka, percaya Engkau pula lah yang akan memampukan mereka untuk mengemban tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka, sehingga nama-Mu lah yang dipuji, dimuliakan. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta selaku gembala dalam jemaat kami, sehingga hamba-Mu senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan semangat dalam merespon akan panggilan sebagai pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat, sehingga hamba-Mu senantiasa kuat, sehat dalam tugas tanggung jawabnya. Berkati bersama dengan istri dan anak, bahkan keluarga yang ada di tempat-tempat yang lain. Kiranya damai sejahtera Allah yang senantiasa bersama dengan mereka dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga masing-masing. Ya Tuhan, Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin terbaring oleh karena sakit penyakit. Tuhan kiranya menjamah tubuh mereka, Tuhan kiranya menyatakan kuasa-Mu bagi mereka, sehingga melalui uluran tangan Tuhan mereka boleh sembuh, mereka boleh sehat seperti sedia kala, bahkan terlebih kembali beraktivitas seperti biasa. Ya Tuhan Bapa di sorga, beberapa hari yang lalu kami kehilangan orang tua dari keluarga Bapak Mandiama Malotu, di mana salah seorang dari tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan telah panggil ke pangkuan Bapa di sorga. Kami senantiasa mendukung dalam doa kan keluarga ini, sehingga diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan penghiburan yang daripada Tuhan untuk melewati setiap peristiwa ini, sehingga mereka senantiasa hidup dalam mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan, dalam keluarga mereka, itulah yang terbaik yang Tuhan buat terjadi dalam kehidupan mereka. Berkati setiap anak-anak, cucu, bahkan keluarga besar ini, sehingga mereka senantiasa
diberikan ketabahan, kekuatan untuk melewati setiap peristiwa yang mereka alami saat ini. Sehingga mereka senantiasa hidup memandang akan kemahakuasaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Bapa di sorga, dalam ibadah kami pada malam hari ini, kami telah menyatakan tanda ungkapan syukur atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan. Berkatilah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, sehingga menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu, bahkan dapat mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi situasi COVID-19. Berkati pemerintah mulai dari pusat sampai pelosok, sehingga mereka senantiasa bekerja sama dalam mengemban tugas tanggung jawab, terlebih dalam memikirkan yang terbaik dalam mengupayakan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona, sehingga mereka senantiasa diberikan hikmat, diberikan kemampuan untuk mengambil setiap keputusan-keputusan untuk kepentingan bersama berbangsa dan bernegara, sehingga masyarakat Indonesia dapat menikmati akan kesejahteraan, kesentosaan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Demikian doa kami, permohonan kami, syafaat kami. Kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menyempurnakan doa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari PKJ 230 bait pertama, berkilat halilintar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan
Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat disilakan duduk kembali.